Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mempelajari mengenai damai sejahtera. Topik damai sejahtera ini menjadi sangat menarik karena ini dibicarakan dalam komunitas kami di Emmaus Journey sebagai komunitas untuk mempelajari kitab suci di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana Yesus sebagai guru kami yang mengajarkan arti kehidupan. Damai sejahtera di sini tidak berbicara mengenai masalah uang, tetapi damai sejahtera ini didefinisikan bagaimana damai sejahtera ini dalam kehidupan para peserta. Di sini para peserta akan memberikan definisi apakah damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Mari kita dengarkan beberapa komentar dari para peserta. Peserta pertama berkomentar atau memberikan pendapat. Seorang bapak mengatakan bahwa apa arti damai sejahtera baginya. Bagi dia bahwa damai sejahtera dirasakan setelah dia makan dengan kenyang, menikmati hidangan yang disediakan oleh istrinya. Maka setelah makan merasa nyaman, tenang, sehingga bisa fokus dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Nah, dunia itu dirasa damai dan sejahtera ketika dia makan kenyang. Memang kelihatannya hal ini sepele, tapi memang banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal ini. Ketika terpenuhi kebutuhan makanannya, maka perasaan itu menjadi lebih nyaman dan lebih tenang. Kemudian seorang peserta kedua, seorang bapak berkata bahwa bagi saya damai sejahtera jika saya dapat menyalurkan hobi dan kesenangan saya. Hobi dari bapak ini adalah berkebun. Ketika beliau ini berada di tengah kebun, menanam, menyirami tanaman, hati menjadi damai dan sejahtera. Pikiran tidak disibuki dengan pekerjaan yang selama ini membuat dia sibuk sekali. Dia merasa tenang bahwa kehidupan ini lebih nyaman. Jadi damai sejahtera didefinisikan adalah dia merasa damai ketika dia bisa menyalurkan hobi dan kesenangannya. Sedangkan dari peserta ketiga, seorang bapak berkomentar atau memberikan pendapat bahwa damai sejahtera itu jika tidak ada pertengkaran antara suami dan istri. Jika ada pertengkaran antara suami dan istri, mengakibatkan di rumah itu terasa panas suasananya, tegang suasananya karena saling bersitegang dengan pendapat masing-masing. Bila dibawa ke tempat tidur pun bisa tidak bisa tidur, memikirkan pertengkaran itu. Beda dengan bertengkar dengan anak, karena bertengkar dengan istri itu memang memerlukan energi yang lebih besar lagi. Seperti itu, dan akhirnya dengan pertengkaran menyebabkan jadi saling diam-diam, tidak saling bertegur sapa. Kemudian fasilitator tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh si bapak mengenai pertengkaran dengan istri. Maka ditanyakan oleh fasilitator, berapa lama bapak berdiam diri dengan istri ketika marah? Kami ketika bertengkar ini tidak lama, paling lama 1 hari, karena semakin lama kondisi ini dibiarkan semakin tidak enak. Jadi kami usahakan dalam 1 hari bisa diselesaikan masalah, kami saling bermaafan dan kembali memulihkan hubungan. Kemudian fasilitator bertanya lagi kepada para peserta yang lain, kepada seorang bapak. Kemudian bapak ini menjawab, saya kalau bertengkar bisa sampai 3 hari. Kadang-kadang ketika bertengkar saya punya pikiran, lebih baik saya pergi saja, saya lebih baik cari kontrakan daripada saya harus berhadapan dengan istri. Tapi ketika saya pikir-pikir, hal ini tidak baik bagi hubungan saya dengan keluarga, dengan anak-anak. Kurang lebih 3 hari baru kembali pulih kondisi itu dan saling bermaafan.
Kemudian fasilitator bertanya lagi kepada bapak yang lain, bagaimana dengan bapak jika bertengkar ya dengan istri? Maka si bapak ini menjawab, aduh, saya itu kalau bertengkar dengan istri bisa 1 minggu. Semua peserta kaget dan tertawa mendengar komentar dari si bapak itu. Kok bisa tahan ya bertengkar lama-lama gitu bisa sampai 1 minggu gitu. Akhirnya kami menyadari bahwa masing-masing orang dalam mengatasi permasalahan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengatasi permasalahan. Kemudian ada lagi satu orang bapak lagi berkomentar bahwa kalau saya marah-marahan dengan istri saya bisa 1 bulan kami kembali pulih kembali. Kami lebih kaget lagi ketika mendengar komentar dari si bapak. Jadi memang disinilah kita disadari bahwa hubungan antara suami istri ini walaupun sudah dekat tetapi juga masing-masing mengalami pasang dan surut. Tetapi bagaimana ini kita coba supaya segera kita pulihkan hubungan suami dan istri ini agar damai sejahtera dalam kehidupan keluarga ini kembali pulih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari fasilitator adalah bagaimana caranya bapak-bapak ini berdamai dengan istri setelah diam-diaman nih, ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, bahkan sampai sebulan. Jadi umumnya di sini bapak-bapak ini lebih berinisiatif untuk mengadakan rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dengan istri. Jadi yang pertama adalah mereka lakukan mencoba mengajak berbicara kepada istri. Kemudian kadang-kadang juga dengan ada suatu tindakan memeluk atau mencoba melucu walaupun kadang-kadang tidak lucu ya. Dan terakhir adalah meminta maaf atas segala kesalahan atau ucapan yang membuat istri menjadi marah. Dan di sini juga memang kadang-kadang pria memang harus lebih legowo ya untuk mencoba meminta maaf kepada istri supaya kondisi ini menjadi pulih. Karena meminta maaf bukan berarti kita menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang bapak, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga damai sejahtera ini lahir kembali hadir di dalam kehidupan kita. Demikian pertemuan Emmaus Journey yang luar biasa, memberikan sharing yang luar biasa. Baiklah, kita lihat apa arti damai sejahtera menurut kitab suci. Damai sejahtera seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit untuk didapatkan, karena damai sejahtera adalah anugerah yang telah diwariskan Yesus kepada kita. Seperti terlihat pada Yohanes bab 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ada berbagai bentuk kedamaian yang terdiri dari damai dengan Tuhan, damai di hati, dan damai dengan sesama. Ini kita bisa baca dalam Efesus bab 2 ayat 1-11 dan bab 2 ayat 12-19. Ini di sini isinya kurang lebih bahwa kita percaya bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan atau pemberian Allah, sehingga kita dapat memperolehnya dengan cuma-cuma dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup di dalam Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, gambaran damai sejahtera ini adalah di mana kita harus saling bertoleransi atau menghargai adanya perbedaan. Kita harus mempunyai visi atau tujuan yang sama, yang baik untuk semua.
harus saling mau membantu satu sama lain, mau menerima pendapat orang lain, mau melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan mempunyai perasaan satu nasib sebagai umat pilihan Allah atau sebagai orang Kristiani. Kiranya damai sejahtera dapat kita peroleh dalam diri kita dan di dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan juga selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Semoga di tahun baru kita semuanya sehat, sukses, semoga rezeki selalu diberkati oleh Allah Bapa di surga. Amin.